semuanya, perkenalkan nama saya Tri Anggiastuti. Saya dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951104. Di sini saya mau menjelaskan tentang landasan-landasan yang ada di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, ada 3 landasan. Yang pertama, landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa ketidakadilan masyarakat. Landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan ataupun alasan yang mencerminkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan ataupun alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Oke, kita lanjut landasan-landasan yang ada di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, yang pertama landasan yuridis. Aspek hukum jaminan fidusia telah semakin berkembang dibanding sejak tahun 1999 pada saat undang-undang ini diundangkan. Saat ini, sistem fidusia elektronik telah berjalan. Untuk menopang pelaksanaan tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan pembayaran pembuatan akta jaminan fidusia, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 130/PMK titik 010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK titik 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, dan 3 Permenkumham, yaitu Permenkumham Nomor 8 Tahun 2013 tentang pendelegasian pendatanganan jaminan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta surat edaran Dirjen AHU Nomor AHU-09.OT.03.01 Tahun 2003 tentang operasionalisasi sistem pendaftaran fidusia elektronik atau online pendaftaran fidusia. Nah, ini lanjutannya, yaitu dalam jaminan fidusia juga ditemukan berbagai norma yang multitafsir dalam penerapannya. Misalnya, ketentuan dalam pasal 17 yang seolah-olah memberi tafsir bahwa benda yang telah dibebankan jaminan fidusia dapat dilakukan pembebanan fidusia kembali selama sebelum didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Padahal dalam konsep fidusia, benda yang sudah dibebankan jaminan fidusia tidak dapat dibebankan kembali. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga masih ada norma yang memberi kewenangan kantor pendaftaran fidusia pada setiap kota, provinsi, atau kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Sementara itu, dengan sistem fidusia elektronik, maka jaminan fidusia dilakukan secara pusat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya berbagai perkembangan hukum dan penyempurnaan norma tersebut, maka dibutuhkan perubahan jaminan UU fidusia untuk memperbaiki norma peraturan yang ada. Yang kedua, landasan filosofis. Nah, pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi tersebut harus diejawantahkan seiring dengan mewujudkan tujuan hukum. Terkait hal ini, Gustav Rothbard telah mengemukakan mengenai tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan finalitas atau kemanfaatan. Penyempurnaan sistem jaminan fidusia yang akan dilakukan melalui rancangan undang-undang ini harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional sekaligus memenuhi tiga aspek dasar hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya, dari aspek kemanfaatan hukum, perubahan undang-undang jaminan fidusia ini dilakukan agar membuka kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh hak jaminan yang mudah dan seefisien mungkin. Fidusia adalah instrumen pembiayaan dengan jaminan kebendaan bergerak hanya mampu meningkatkan peranannya sehingga dapat lebih dimanfaatkan secara meluas oleh masyarakat. Yang ketiga, landasan filosofis. Nah, fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memberikan kemudahan bagi debitur karena ruang lingkupnya yang luas meliputi objek bergerak. Namun demikian, instrumen jaminan ini belum marak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini, fidusia masih terpusat pada jaminan kendaraan bermotor, padahal potensi nilai ekonominya sangat besar. Perlu pembaruan fidusia agar lebih mudah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian. Berdasarkan karakteristik fidusia yang objek bendanya adalah benda bergerak, maka pembaharuan prosedur jaminan fidusia akan membantu pertumbuhan dunia terutama untuk pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM dan ekonomi kreatif memiliki keterbatasan aset benda tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, dan lain-lain, atau pada dasarnya hanya memiliki aset benda bergerak sebagai jaminan kredit, kendaraan, barang inventory, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Jaminan fidusia sebagai instrumen pendaftaran jaminan benda bergerak akan sangat vital perannya dalam mengisi kebutuhan dan makin mendorong pembutuhan dana berbasis jaminan benda bergerak. Nah, lanjutannya, instrumen fidusia pada dasarnya berlandaskan kepercayaan dari kreditur ke debitur. Untuk penguasaan benda yang rawan disalahgunakan, hal ini dapat dilihat dari berbagai penyimpangan yang selama ini terjadi di masyarakat, misalnya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, pembebanan ganda terhadap objek fidusia yang sama, sulitnya eksekusi objek jaminan fidusia, walaupun secara nyata debitur terlawan prestasi dan lain-lain. Dengan adanya ketidakpastian hukum yang terjadi dan tidak adanya sanksi yang tegas akan mengurangi kepercayaan pelaku bisnis, sebab sifat spesialitas dan publiktas secara hak referensi terhadap kreditur lainnya berpotensi mengalami kendala ketika terjadinya wan prestasi. Pembaruan jaminan fidusia juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan hukum baik bagi debitur maupun kreditur sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ataupun dunia bisnis. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.